Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian serta sahabat-sahabat Al-Asr Channel. Kali ini UPT SMP Negeri 1 Binamu Kabupaten Jeneponto kembali menjadi tuan rumah dari penggelaran besar MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
dihadiri oleh seluruh kepala sekolah SMP se-Kabupaten Jeneponto, mana yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto selaku pembicara dan membukanya. Rapor pendidikan masuk di akun pembelajaran. Semua itu adalah tema-tema yang aktual saat ini yang harus kita dorong sama-sama. Semua. Tidak boleh lagi ada kepala sekolah yang tidak paham dengan masalah ini. Bagaimana kita mau memahamkan guru-guru kita kalau kita sendiri tidak paham? Oleh karena itu setiap MKKS saja. Kita pasti bertanya-tanya, apakah pengertian dari MKKS, tujuan serta program kerjanya apa saja? Oleh sebab itu, simak videonya lebih lengkap agar kita mengetahui apa sebenarnya MKKS ini. Hai Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mengabdi dan menjalankan tugas. Pihak yang bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan di sekolah adalah kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah tentu bukan perkara mudah, karena selain harus bisa memimpin, kepala sekolah juga harus memiliki jiwa manajerial. Untuk meningkatkan kinerja serta kompetisi kepala sekolah juga membutuhkan komunitas seperti halnya MGMP pada guru. Nah, komunitas ini yang disebut dengan MKKS. Lalu bagaimanakah MKKS itu? Apakah artinya? MKKS sebagaimana singkatan yang paling sering kita dengar, namun kepanjangannya adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, yaitu komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMP ataupun SMA pada satu gugus kecamatan. Anggotanya tidak harus dari sekolah negeri, melainkan juga bisa dari sekolah swasta. Dalam artian, setiap satu kecamatan ada satu MKKS atau tingkat SD. Komunitas tersebut disebut KKS atau K3S. Tujuan dari adanya MKKS ini adalah meningkatkan peran kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi seorang kepala sekolah. 2. Melaksanakan pembinaan teknis baik secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya dari antar sesama kepala sekolah. Yang ketiga, perbaikan kinerja kepala sekolah yang diimplementasikan dengan cara berbagai permasalahan, pengalaman, dan inovasi saat menunaikan tugas profesi. Setiap perkumpulan pasti memiliki fungsi, sedangkan fungsi MKKS adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina profesionalitas kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Yang kedua, menumbuhkan semangat kerja sesama antar kepala sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, menyebarkan informasi dan inovasi untuk mengembangkan mutu pendidikan. Yang keempat, menjalin persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah agar kinerja profesi melalui kegiatan berbagai pengalaman bisa terus ditingkatkan. Yang kelima, sebagai media bagi kepala sekolah untuk memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah beserta penerapannya di sekolah. Kepengurusan MKKS tidak hanya terbatas pada kecamatan, karena kepengurusannya bisa mencapai kabupaten atau biasa disebut MKKS rayon, seperti yang terjadi saat ini di UPT SMP Negeri 1 Binamu, yang menghadirkan seluruh kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Jeneponto. Namun, tidak sampai tingkat provinsi dan nasional jika kepengurusannya hanya mencakup beberapa kecamatan di suatu wilayah, maka disebut MKKS subrayon. Artinya, MKKS membawahi beberapa subrayon. Oleh karena itu, regulasi tentang MKKS ini dirumuskan melalui perda masing-masing kota ataupun kabupaten. MKKS pun memiliki masa kerja selama 3 tahun. Dengan ketentuan setiap pengurus bisa menjabat kembali untuk satu periode berikutnya. Keanggotaannya bersifat kekeluargaan dan tidak korporasi, yang bisa mengakibatkan atau diambil keuntungannya. Struktur pengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Pengurus tersebut dipilih melalui rapat koordinasi yang tetap mengacu kepada asas musyawarah. Adapun tugas masing-masing yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, ketua berperan mempersiapkan rapat koordinasi serta merencanakan kegiatan berdasarkan hasil rapat koordinasi. Yang kedua, sekretaris berperan untuk mempersiapkan keperluan kehumasan guna menyebarkan kegiatan MKKS. Yang ketiga, bendahara berperan untuk memeriksa dan mengelola keuangan organisasi agar bisa digunakan sesuai alokasi yang telah direncanakan. Dengan demikian, tata kelola keuangan bisa dipertanggungjawabkan bagi seluruh anggota. Dalam menunaikan kinerja, MKKS bisa bekerja sama dengan MGMP atau KKG untuk kemudian bisa bersinergi dengan dinas pendidikan setempat dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk mendapatkan sumbangan material maupun non-material berkaitan dengan pengembangan mutu sekolah. Program-program kerja yang berada di dalam MKS mencakup di beberapa bidang. Yang pertama, dalam program kerja bidang manajerial. Yang kedua, program kerja bidang kewirausahaan. Yang ketiga, program kerja bidang supervisi. Yang keempat, program kerja pengembangan. Apakah saat ini Bapak Ibu bergabung di dalam MKS? Jika iya, semoga Bapak Ibu bisa selalu berpartisipasi secara aktif guna kepentingan pendidikan Indonesia dan memajukan kesejahteraan di dunia pendidikan. Demikianlah pembahasan kita tentang MKKS ini. Semoga para Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya tetap kuat, tetap optimis, dan kooperatif dalam menjalankan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, dan subscribe.